Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 190 kekuatanmu, tapi begitu. Dia Jiarong. Ketika Zhao Wuye melihat wajah Lin Yu tiba-tiba berubah, tubuhnya tiba-tiba bergidik, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yu masuk. Untuk amannya, dia mengirim tenaga ekstra keluar pintu Sang Liu Hui dalam 2 hari terakhir. Akibatnya, Lin Yu masuk tanpa bersuara. Yang lebih mengejutkan adalah pintu kamar pribadi tertutup dengan jelas. Tanpa bergerak, Lin Yu sudah duduk di seberangnya. Bukankah ini hantu? Saat Zhao Dongjun melihat Lin Yu, wajahnya semakin ketakutan. Dengan kaki yang lembut, dia lumpuh ke tanah dengan engah. Dia telah melihat kengerian Lin Yu sejak lama. Di matanya, Lin Yu bukan manusia. Bukan hantu, tapi flash. Dia bergegas dan berlari ke belakang Xuan Zhen, dan berkata dengan suara gemetar, Dao lama, cepat, lakukan. Bunuh dia. Kamu, orang ini, mulutnya terlalu bau. Aku sudah menyuruhmu mengubahnya. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Begitu suara Zhao Dongjun jatuh, suara Lin Yu tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia membanting tubuhnya dengan tajam, menoleh dan melihat bahwa Lin Yu muncul di depan wajahnya untuk sesaat, menatapnya dengan senyuman. Pada saat yang sama, Lin Yu memegang cangkir teh di tangannya. Dengan bang yang segar, cangkir teh itu langsung terkoyak oleh cubitan Lin Yu, dan kemudian Lin Yu dengan cepat menghancurkan pecahan cangkir teh ke dalam cangkir Zhao Dongjun. Sambil mendorong dagunya ke atas di mulutnya. Merayu. Dengan sepotong mulut di mulutnya, Zhao Dongjun berteriak dalam sekejap, ekspresi wajahnya hampir berubah, dan darah kental tiba-tiba bocor dari mulutnya, dan lidah serta tenggorokannya telah dipotong dalam sekejap. Dongjun. Zhao Wuye kembali ke akal sehatnya dan menoleh untuk melihat, wajahnya langsung pucat. Sesuatu. Melihat kecepatan Lin Yu begitu cepat, Xuan Zhen tidak bisa membantu tetapi matanya menyala, lalu pergelangan tangannya menjentikkan, dan pedang bintang 7 di tangannya menusuk tenggorokan Lin Yu. Kecepatan menusuk pedangnya sangat cepat, dan dia telah mencapai tenggorokan Lin Yu dalam sekejap mata. Tetapi ketika ujung pedang sekitar 1 cm dari tenggorokan Lin Yu, dia berhenti tiba-tiba, dan sulit untuk bergerak maju. Bagaimana mungkin? Wajah Xuan Zhen bergetar, dan dia menemukan bahwa Lin Yu telah mencubit pedang bintang 7 dengan ibu jari dan telunjuknya. Tidak peduli bagaimana dia mendorong, menarik, atau memutarnya, pedang itu tidak bergerak. Tiba-tiba ada keringat dingin di wajahnya, dan matanya penuh ketakutan ketika dia melihat Lin Yu. Anda harus tahu bahwa dengan basis kultivasinya, setidaknya ada 3 hingga 500 jin di telapak tangannya, dan kekuatannya sendiri ada di depan Lin Yu. Ternyata itu sepele. Dao Master, apakah ini satu-satunya skill? Kekuatanmu tidak lebih dari itu. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Lin Yu mencibir, pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Dengan suara, boom, 7 bintang terbuat dari stainless steel pedang dilipat menjadi 2 secara instan. Lin Yu memegang ujung pedang dan mengangkat tangannya, dan cahaya dingin meledak, menembus wajah Xuan Zhen. Murid Xuan Zhen tiba-tiba melebar. Dia memutar tubuhnya dan melewati kerahnya dengan ujung pedangnya. Dengan mencibir, dia memotong celah panjang di kerahnya, dan pakaiannya dilonggarkan, memperlihatkan setengah dari bahunya. Pengadilan kematian. Xuan Zhen dengan pahit mengutuk, dan menyentuh tubuhnya dengan kedua tangan. Sudah ada beberapa kertas jimat kuning di tangannya, dan dia mengangkat tangannya untuk melemparkannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa tangannya sepertinya dijepit oleh penjepit besi, tidak bisa bergerak, dan melihat ke bawah. Saya perhatikan ada 2 jarum perak cerah di siku saya. Di mata Anda, apakah kehidupan manusia begitu tidak berharga? Begitu kata-kata Lin Yu jatuh,
dia sudah melintas padanya, menarik lengan kanannya, dan membantingnya. Suara teredam terdengar, dan tangan kanan Xuan Zhen tiba-tiba berubah bentuk. Apa? Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Rao Xuan Zhen, dia tidak bisa menahan jeritan kesakitan. Dalam analisis terakhir, dia hanyalah orang biasa dari daging dan darah, tetapi hanya mengetahui beberapa formasi misterius, diam-diam menyakiti orang, dan berurusan dengan orang biasa baik-baik saja. Tiba-tiba, dia menemukan kelainan yang pernah mati Lin Yu. Menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Yu sudah menahannya terlebih dahulu sebelum dia menunggu penggunaan mantra jimatnya. Namun, dia masih menahan rasa sakit yang parah dan menendang Lin Yu, tetapi tidak apa-apa jika dia tidak menendang tendangan ini, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya kembali setelah tendangan Lin Yu menjepit lengannya dan menjepit kakinya. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dengan paksa, lagi-lagi dengan suara teredam, tulang kaki Xuan Zhen langsung dipatahkan oleh Lin Yu Seng. Ah! Suara Xuan Zhen tegas dan tajam, dan menyakitkan. Lin Yu melepaskannya, dan dia jatuh ke tanah. Saat ini, Zhao Wuye benar-benar ketakutan dan wajahnya diguncang menjadi sekam. Dia tahu kengerian Lin Yu sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Lin Yu sangat mengerikan. Setelah Lin Yu datang ke Sang Liu Hui terakhir kali, dia mengira bahwa Lin Yu hanyalah seorang seniman bela diri yang telah berlatih beberapa tangan kungfu, jadi dia meminta Xuan Qingzi dan Xuan Zhen untuk menghadapinya. Dia tidak mengharapkan orang-orang ini. Di depan Lin Yu, masih belum ada kekuatan untuk bertarung. Tuan Xuan Qingzi, datang dan bantu. Ayo. Baru kemudian Zhao Wuye memikirkan Xuan Qingzi di aula samping, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, terlepas dari beberapa wanita Chongsam yang menggigil ketakutan di tanah, di mana sosok Xuan Qingzi di aula samping. Saat Lin Yu masuk, Xuan Qingzi telah melihatnya. Dia ingin bergandengan tangan dengan saudaranya untuk menghadapinya, tetapi dia melihat ilmu pedang ajaib bintang 7 yang dimainkan oleh saudaranya, dan dia adalah orang pertama yang menggunakan pedang. Itu rusak, dan wajahnya berubah menjadi hijau ketakutan. Dia tidak peduli tentang hidup dan mati saudaranya. Dia berbalik dan melompat keluar jendela dan melarikan diri. Sebelum kamu membunuh, pernahkah kamu berpikir bahwa orang lain punya ayah dan ibu, serta punya keluarga dan kamar? Suara Lin Yu dingin dan tanpa emosi, dan tulang kaki Xuan Zhen yang lain langsung hancur dengan hentakan keras di bawah kakinya. Pembuluh darah biru di kepala Xuan Zhen sangat keras, dan jeritan kesakitan pria besar itu menjadi sedikit lebih tenang. Juga, bagaimana caramu melepaskan tangan dan kaki saat kamu masih hidup? Apa kamu masih layak dipanggil? Begitu suara Lin Yu jatuh, ada tendangan lain. Tangan Xuan Zhen yang tersisa segera terjepit, dan itu menempel di tanah dengan lembut seperti plastisin. Dia tampak pucat, matanya terangkat, mulutnya terbuka, dan lidahnya menjulur. Dia tidak bisa lagi bersuara, tetapi tubuhnya bergerak-gerak seperti sengatan listrik. Tuan Rong. Zhao Wuye di samping melihat pemandangan ini dengan ngeri, hampir pingsan, kakinya sangat lemah sehingga dia tidak tahan. Dia berlutut di tanah dengan keras, dan berteriak, Tuan Rong. Saya salah, Tuan Rong. Kedua bajingan ini, saya tidak menemukannya. Itu semua keponakan sampah saya. Keponakan sampah saya datang untuk berurusan dengan Anda. Baik. Meringkuk di samping, Zhao Dongjun, yang terus menggoyangkan tubuhnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik kata-kata itu, terkejut, paman kelimanya benar-benar mengkhianatinya. Xuan Qingzi jelas diundang oleh Zhao Wuye sendiri. Karena Zhao Dongjun tidak dapat berbicara, dia dengan cepat bangkit dan melambai pada Lin Yu beberapa kali, dan kemudian menunjuk ke arah Zhao Wuye, menunjukkan bahwa dia telah menemukan orang itu. Bis, kamu berani menyalahkanku. Zhao Wuye tiba-tiba melompat, meraih tongkat di tangannya dan mengusap Zhao Dongjun padanya. Zhao Dongjun dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memblokir,
meraih tongkat di tangan Zhao Wuye sambil menghindar, lalu menendang Zhao Wuye ke tanah dan bergegas untuk memukul dan menendang Zhao Wuye. Tuan Rong, cepat, bunuh anak ini, dia ingin membunuhmu. Zhao Wuye buru-buru meminta bantuan Lin Yu. Oh. Zhao Dongjun cemas ketika mendengarnya, dan membanting perut Zhao Wuye, dan hampir muntah ke Zhao Wuye. Setelah itu, tangan berlumuran darah Zhao Dongjun dicubit di leher Zhao Wuye. Seluruh wajah Zhao Wuye menjadi merah dalam sekejap, dan dia menghancurkan pergelangan tangan Zhao Dongjun dengan paksa, tetapi tangan Zhao Dongjun seperti penjepit besi. Tidak bisa membukanya. Zhao Dongjun memiliki wajah yang mengerikan, sambil meraung dengan suara rendah, sambil mencubit leher Zhao Wuye dengan paksa. Zhao Wuye berjuang beberapa kali, gerakannya melambat seketika, dan tubuhnya gemetar, kemudian dia membuka mulutnya, matanya menonjol, dan tidak ada suara. Lin Yu menyaksikan adegan ini dengan dingin, tidak menunjukkan simpati untuk Zhao Wuye. Dia akhirnya membayar harga untuk dosa-dosanya, tetapi sayang sekali bahwa 3 pekerja yang meninggal tidak dapat bertahan hidup. Mungkin Zhao Wuye tidak pernah bermimpi bahwa dia akhirnya akan mati di tangan keponakannya. Angkat tanganmu, jangan bergerak. Pada saat ini, sekelompok orang yang mengenakan seragam tempur khusus hitam tiba-tiba bergegas ke pintu, dengan senapan hitam di tangan mereka, dan memimpin dalam membidik Lin Yu dan Zhao Dongjun segera setelah mereka memasuki pintu. Zhao Dongjun mengangkat tangannya dan berdiri perlahan, dengan ekspresi mati rasa di wajahnya dan kurang fokus di matanya. Dia berpikir tentang menghitung Lin Yu, tetapi dia tidak berharap bahwa ini akan berakhir pada akhirnya. Beberapa seragam tempur khusus bergegas untuk memborgol Zhao Dongjun dan membawanya pergi, dan kemudian 2 orang lagi datang untuk memborgol Lin Yu. Berhenti. Pada saat ini, Han Bing buru-buru berjalan dan bergumam pada mereka. Kedua seragam tempur khusus itu dengan cepat menyingkir. Ingat semuanya, He Jiarong tidak muncul di sini hari ini, apa kau dengar itu? Han dengan dingin melirik ke arah pria di sekitarnya. Saya mendengarnya. Masa menanggapi serempak. Han Bing mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk melakukan pekerjaan ideologis untuk gadis-gadis Chongsam itu. Kemudian dia melirik Xuan Zhen yang telah pingsan di tanah, wajahnya menjadi pucat, dan dia menelan dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, seandainya tidak menjanjikanmu untuk tetap hidup, kepalanya akan diremas olehku saat ini, kata Lin Yu ringan. Han Bing menatap Lin Yu dengan ngeri, dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia, inilah akhir yang membuatku tersinggung. Lin Yu berkata dengan enteng. Han Bing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang Lin Yu. Ini hanyalah eksistensi sesat. Xuan Zhen, seorang master dari sekte mendalam di depannya, ternyata seperti anak ayam, membunuhnya sesuka hati. Kami telah memburunya selama lebih dari setahun. Selama periode ini, tidak kurang dari 10 orang telah meninggal. Han Bing menghela nafas sedikit. Kalau begitu kau bisa kembali dan mengklaim kredit sekarang, tapi sayang kalau Xuan Qingzi kabur. Lin Yu agak menyesal. Dia hanya peduli berurusan dengan Xuan Zhen sekarang, dan tidak memperhatikan kapan Xuan Qingzi kabur. Saat ini, ponsel Han Bing berdering tiba-tiba. Dia melihat ke nomor ponselnya, wajahnya berubah tiba-tiba. Dia dengan cepat berjalan ke samping untuk mengambilnya, dan melaporkan situasinya kepada orang yang berlawanan secara detail, tidak tahu apa yang dikatakan lawan bicara. Han Bing menegakkan tubuh dan berkata dengan keras, "Ya." Lalu dia berjalan cepat, menyerahkan telepon kepada Lin Yu, dan berkata, "Seseorang ingin berbicara denganmu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.